Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Bekesah, kembali lagi bersama kami di podcast Bekesah Bincang Kesehatan. Aku sehat, nuan sehat-sehat, milik kita bersama. Baik kawan Bekesah, kali ini kami hadir kembali di ruang informasi Anda. Tentunya akan mengabarkan informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah kesehatan dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan kebutuhan Anda tentang dunia kesehatan. Dan bertepatan dengan kali ini, saya bersama narasumber saya di podcast Bekesah. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu namanya siapa, dari mana, dan hari ini kita akan berbincang tentang apa. Langsung saja, silakan. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pujawati Arisandi dari tim kerja PTM dan Keswa Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Oke, Kak Puja, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa atau memberikan informasi tentang apa kepada kawan Bekesah yang saat ini sedang menyaksikan podcast Bekesah? Kebetulan pada kesempatan kali ini kita sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi kita akan menginformasikan terkait penggunaan obat yang rutin kita konsumsi, tapi sementara waktu kita masih berpuasa nih. Jadi kan waktu minumnya akan berbeda dari waktu-waktu biasanya. Oke, menarik sekali kawan Bekesah. Kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana sih aturan atau mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika bulan puasa ini, terutama bagi kawan Bekesah yang sedang mengkonsumsi obat. Nah, ini ada yang mau saya tanya ini Kak Puja, mungkin juga menjawab rasa penasaran dari kawan-kawan Bekesah di luar sana. Kalau selama ini kita tahu kita punya waktu 24 jam ya untuk mengkonsumsi obat dengan aturan yang diberikan oleh dokter. Nah, dari perubahan waktu ini kan kita tahu ya, dari selesai sholat subuh sampai sore hari kita harus berpuasa. Bagaimana mengatur pola minum obat tersebut berkenaan dengan waktu yang terjadi perubahan pada saat bulan puasa ini? Baik, jadi untuk penggunaan obat yang misalnya nih satu harinya itu kita perlu minum sebanyak 3 kali sehari. Nah, pada saat di luar bulan Ramadan ini kan kita konsumsinya enak tuh, tinggal kita bagi 24 jam dibagi dengan 3. Berarti setiap 8 jam untuk minum obat. Nah, waktu ini juga lebih fleksibel untuk obat-obat yang bukan untuk seperti antibiotik ya. Tapi bolehlah plus minus berapa menit lebih cepat atau lebih lambat dari waktu sebelumnya seharusnya. Nah, tapi kalau untuk antibiotik ini kita usahakan disiplin untuk tepat di 8 jam berikutnya kita sudah harus minum obat. Karena ini berkaitan dengan kadar obat di dalam darah yang nantinya akan memberikan efek terapi. Nah, kan harus 8 jam ya. Jadi kalau kita hitung-hitung nih, dari sebelum mulai puasa otomatis subuh ya. Subuh lalu menuju buka puasa pukul 6 atau 6 kurang atau 6 lewat, itu kita tidak memiliki waktu dalam hitungan 24 jam. Nah, apakah ada batas toleransi yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan, atau waktu-waktu yang disarankan oleh dari sisi Kak Puja ini untuk mengkonsumsi obat tadi, terutama untuk yang hitungannya 3 kali sehari itu ya? Kalau untuk antibiotik sebenarnya kita lebih concern untuk di tepat waktu. Tapi karena keterbatasan adanya ibadah puasa ini, dan biasanya juga antibiotik itu ada maksimal penggunaan berapa hari. Untuk infeksi ringan biasanya paling sekitar 1 mingguan lah. 3 atau 1 mingguan tergantung dari antibiotik yang digunakan. Nah, untuk yang non antibiotik ini lebih fleksibel tadi, jadi kita bisa membagi waktunya nih.
dari mulai buka puasa Oke. hingga sahur itu kita hitung tuh ada berapa jam. Nah, mungkin lebih gampangnya kita bagi begini begitu. Pada saat buka puasa kita boleh nih minum 1 kali berarti kan itu yang pertama. Kemudian yang kali keduanya bisa di jam 10 atau jam 11 malam. Oke. Yang ketiganya nanti kita bisa lanjutkan sebelum waktu sholat subuh atau biasanya di saat imsak ya. Oke. Jadi tetap dikonsumsi 3 kali sehari. Itu tadi kalau untuk jenis obat antibiotik. Iya. Nah, mungkin saya penasaran dan juga kawan Bekesah di luar sana juga penasaran, obat antibiotik ini bisa digunakan untuk jenis sakit seperti apa? Dan tadi katanya ada non antibiotik, itu contohnya bisa dikonsumsi pada orang yang sakit apa ini Kak Puja? Oh ya, baik. Kalau antibiotik biasanya untuk infeksi-infeksi karena bakteri. Ya. Contohnya salah satunya ya, bukan untuk bakteri saja, ada juga antimikroba dan lain sebagainya. Khusus untuk antibakteri, kita punya gram positif dan gram negatif nih. Ya. Nah, kalau yang antibiotik yang pengobatannya secara empiris biasanya tidak diketahui oleh gram positif atau negatif, dia bisa menggunakan yang spektrum luas. Nah, itu yang biasanya 3 kali sehari nih. Kayak misalnya contohnya amoxicillin nih. Nah, kalau untuk yang spektrum tertentu, misalnya gram negatif bisa digunakan misalnya kayak infeksi saluran pernafasan atau saluran kemih, itu rata-rata sih 2 kali sehari biasanya tuh. Oke. Jadi lebih gampang ya mengatur waktu minum obatnya kalau cuma 2 kali sehari kan. Ya, kawan Bekesah itu dia tadi informasi mengenai yang konsumsi obat 3 kali sehari dan juga 2 kali sehari. Saya penasaran dengan jenis-jenis penyakit yang ini wajib mengkonsumsi obat 1 kali sehari. Contohnya pada pasien TB yang harus konsisten minum obatnya. Ini bagaimana aturannya? Misalnya jam 7 pagi harus jam 7 pagi lagi keesokan harinya. Itu seperti apa mengatur di saat bulan puasa ini? Berarti begini kan, kita misalnya biasanya minum di jam 7 pagi nih. Ya. Nah, kita puasa itu terakhir boleh minum misalnya sebelum imsak itu jam 4 pagi. Oke. Jam 4 subuh nih. Ya. Berarti kan ada space waktu 3 jam. 3 jam dikali dengan 60 menit. Berarti ada 180 menit. Oke. Nah, 180 menit tadi kita analogikan misalnya dia boleh lebih cepat, toleransinya sekitar 15 atau 10 menit, tinggal kita konversikan. Berarti berapa hari yang kita perlukan untuk bisa mundur waktunya di jam 4. Untuk bisa mundur di jam 4 subuh. Ya, jam 4 subuh. Berarti bisa dikatakan supaya bisa terkonversi ke jam 4 subuh ini harus diatur jauh hari sebelumnya. Iya. Bisa 1 bulan sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya, tergantung hitungan konversi itu sendiri. Iya. Ya, mungkin untuk masyarakat awam atau bagi pasien-pasien atau masyarakat yang tidak mengetahui, bisa dapat informasi tersebut ke mana ini Kak Puja? Itu sebenarnya kita pada saat akan melakukan pengobatan TB, itu pastinya seharusnya itu mendapatkan konseling tidak hanya dari dokter yang mengobati, tapi juga mendapatkan konseling dari yang namanya farmasis. Nah, farmasis ini ada 2 tenaga kefarmasian, ada asisten apoteker dan apoteker. Yang mempunyai wewenang untuk melakukan konseling adalah seorang apoteker. Nah, kenapa? Untuk pengobatan yang jangka waktu lama, sebenarnya mereka itu perlu pendamping minum obat. Supaya mereka bisa minum obat secara kontinu, kemudian waktunya teratur sehingga target dari pemberian terapi ini tercapai. Oke. Jadi untuk kawan Bekesah bisa saja mendapatkan informasi-informasi ini di fasilitas kesehatan terdekat. Tentunya kita adanya di puskesmas atau klinik atau rumah sakit terdekat. Nah, tadi itu contohnya obat antibiotik atau pada kasus pasien TB. Saya penasaran juga nih, kalau kita di masyarakat luas atau mungkin yang ada di dalam ruang lingkup keluarga kita, ada yang penderita hipertensi atau mungkin penyakit DM. Paling sering ini adalah hipertensi ya di rumah, apalagi kalau udah menuju usia lanjut gitu. Bagaimana dengan kondisi-kondisi ini? Karena orang HP kan atau hipertensi harus terus diperhatikan ya, kondisi kesehatan atau tensi darahnya itu seperti apa? Aturan mengkonsumsi obatnya apakah sama dengan kasus yang pertama tadi? Kalau untuk hipertensi atau penyakit degeneratif lainnya ini tidak terlalu seketat
waktu orang minum obat untuk yang antibiotik. Okay. Karena keterlambatan di minum obat khususnya untuk antibiotik ini efeknya adalah resisten ke kumannya. Jadi Mycobacteriumnya ini kalau untuk TBC dia bisa resisten, bisa kebal. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang orang putus obat atau misalnya dosisnya rendah. Nah, begitu dicek ternyata bakterinya itu sudah menjadi bakteri yang resisten, Mycobacterium yang resisten. Jadi kalau untuk penyakit hipertensi, diabetes itu sebenarnya tidak terlalu fokus ke waktu minumnya, tapi lebih cenderung ke misalnya pengontrolan kadar tekanan darahnya, kadar gula darahnya berapa. Jadi kalau misalnya dia minum telat juga nggak masalah sih. Beda ya kasusnya. Iya, kalau beda. antibiotik tadi nanti dampaknya kalau tidak teratur akan menyebabkan resistensi itu. Resistensi itu kebal ya berarti ya. Iya. Nah jadi kalaupun kita masukin lagi obatnya ya percuma aja karena sudah terjadi resisten. Maka dari itu informasi-informasi berkenaan dengan minum obat ini tadi harus benar-benar kawan Bekesah dapatkan di luar sana supaya jangan sampai udah berobat susah-susah minum obat dalam jangka waktu yang lama tetapi tidak memberikan dampak terhadap tubuh itu sendiri. Nah ada lagi nih kekhawatiran di bulan puasa Kak Puja. Tahu sendiri kan jam makan kalau saya biasanya 3-4 kali. Saya nggak tahu kalau Kak Puja, mungkin apakah hanya 1 kali sehari? Kalau saya bisa 2-3 kali sehari. Bagaimana dengan kondisi misalnya orang yang punya penyakit mah? Nah di masa bulan puasa ini bagaimana untuk mensiasati hal-hal seperti itu? Baik, kalau misalnya mah itu sebenarnya ada yang memang sudah terjadi tukak yang di lambung yang memang itu sulit untuk diatasi. Kalau itu biasanya memang harus menggunakan obat-obatan seperti apa ya, kalau misal sukralfat itu nama generiknya. Jadi dia prosesnya itu adalah melapisi lapisan lambung yang luka. Jadi itu diminum pada saat Anda belum makan. Jadi kalau sudah ada makanan baru minum obat berarti percuma. Sama tadi halnya yang minum obat TB, mungkin perlu saya tambahkan, obat TB ini lebih baik diminum pada saat perut kosong. Jadi kalau misalnya mau minumnya di jam 4 subuh, usahakan 1 jam sebelum minum obat itu Anda udah sahur dulu nih. Jadi begitu 1 jam kemudian kan perutnya lambungnya udah mulai kosong nih. Jadi udah mulai pencernaannya di lambung udah mulai kosong, silakan untuk minum obat TB-nya karena penyerapannya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya makanan di lambung. Nah jangan kebalik ya, nanti emak ternyata diisi makanan dulu baru dikasih obat. Padahal fungsi obatnya tadi untuk melindungi si lambungnya itu sendiri. Lapisan lambung. Sip. Nah, ada juga kekhawatiran mungkin karena kurangnya pengetahuan termasuk saya sendiri nih di musim puasa ini atau di waktu-waktu berpuasa, jenis-jenis obat apa aja nih yang kira-kira kalau digunakan ini akan membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa, supaya nanti bisa jadi bekal saya juga nih konfirmasi ke tetangga-tetangga saya terutama ya kalau bertanya ya. Saya kira mbaknya mau ikutan puasa. Boleh. Nah apa aja tuh jenis-jenis obatnya kira-kira kalau konsumsi obat yang seperti ini bisa membatalkan atau kalau obat yang jenisnya ini tidak membatalkan? Baik, obat-obat yang membatalkan puasa itu adalah obat-obat yang prosesnya itu harus masuk lewat kerongkongan kita ya, tenggorokan kita. Jadi kalau selagi itu tidak melewati langsung di saluran kerongkongan kita, itu boleh-boleh saja misalnya tetes mata. Tetes mata itu untuk yang antibiotik chloramphenicol itu ketika diteteskan memang terasanya sampai pahitnya itu sampai ke lidah. Iya benar-benar. Kadang terasa. Tapi itu bukan berarti kita minum tetes mata kan. Jadi itu nggak apa-apa. Kemudian kayak salep, pokoknya intinya yang tidak masuk melalui mulut itu nggak apa-apa. Itu dia tadi ya, salep-salepan, tetes-tetesan itu tidak mempengaruhi atau membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus, mohon maaf ya, jika ada penggunaan obat melalui anus misalnya? Itu seperti apa? Kalau itu sih sebenarnya termasuk dalam kategori tadi ya, tidak lewat dari saluran kerongkongan ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa ragu,
kan biasanya obat-obat itu tidak urgent. Jadi dia paling keluhannya misalnya susah buang air besar, atau untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri hebat biasanya setelah operasi dan lain sebagainya, atau anak-anak kecil yang mengalami panas tinggi. Jadi kalaupun ragu itu bisa ditunda penggunaannya karena itu tadi tidak urgent. Berbeda dengan obat-obat yang memang mengatasi penyakit yang maksudnya penyakit yang sudah lama kita alami, kita idap gitu kan. Kalau ini kan sifatnya eksidensial maksudnya. Jadi sifatnya eksidensial, terjadi sewaktu-waktu. Oke. Jadi itu dia kawan bekesah, tadi udah panjang kali lebar kali tinggi banyak banget yang disampaikan sama Kak Puja terkait penggunaan atau konsumsi obat di bulan puasa ini. Dan tadi kita sudah dapat garis besarnya yang saya dapatkan bahwa ada beberapa jenis obat tadi seperti antibiotik dan juga non antibiotik itu sendiri, dan apa saja obat-obatan yang mungkin akan membatalkan atau tidak membatalkan tadi sudah diinformasikan juga. Jadi untuk selanjutnya jika masih ada keraguan atau mungkin masih ada yang bingung dari informasi yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini, karena kita juga keterbatasan waktu, keterbatasan media untuk menyampaikan tanya jawab ya. Bisa juga langsung misalnya ada yang ingin ditanyakan, ketik pertanyaannya di saluran YouTube kita setelah ini upload tentunya, atau di Instagram kami ada di bawah ini, saluran YouTube-nya juga ada di bawah ini, jadi bisa saja menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan masalah atau terkait dunia kesehatan. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir kali dari Kak Puja sebelum kita menutup podcast pada kesempatan hari ini. Baik, ada yang lupa sepertinya disampaikan ya. Salah satunya misalnya yang tadi tuh penyakit degeneratif. Saya lupa sampaikan untuk yang diabetes nih. Diabetes kan dia menggunakan, biasanya ada pasien yang pakai FlexPen nih. Jadi injeksi, itu insulin ya. Itu kan isinya insulin. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya nih. Penggunaan insulin digunakan pada saat kapan? Kan pada saat makan. Jadi mungkin nanti perlu dikonsulkan ke dokternya lagi, karena pada saat puasa kan jumlah kalori yang masuk, jadi indeks glikemik kita kan bisa lebih rendah daripada biasanya dari makanan yang kita konsumsi. Jadi mungkin bisa dikonsulkan ke dokter tentang dosis insulin yang dipergunakan. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi hipoglikemi yang salah satu cirinya misalnya merasa dingin, kemudian keringat dingin gemetaran, nah itu sebaiknya segera batalkan saja puasanya karena bisa nanti dikodok, bisa diganti, ketimbang Anda mempertahankan untuk berpuasa nih, karena pasien diabetes ini pasti berisiko untuk terjadi hipoglikemi. Rentan ya, cukup rentan ya di masa-masa berpuasa. Untuk itu tadi menurut sarannya Kak Puja harus konsultasikan dosisnya kepada dokter yang biasanya menangani Bapak Ibu atau Anda sekalian yang saat ini menyaksikan podcast Bekesah. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya, masih ada nih, banyak ya ternyata. Boleh. Jadi kemudian yang kalau penyakit degeneratif ini biasanya kan dipicu selain memang metabolisme tubuh kita yang memang sudah terjadi perubahan menjadi kurang normal atau tidak normal, biasanya kan dipicu oleh stres, kemudian pola makan, pola olahraga, dan misalnya waktu istirahat kita. Nah, pada saat bulan puasa ini, pada saat Ramadan ini kan konsumsi kita juga sedikit nih, maka perhatikan pada saat buka jangan banyak makan yang manis-manis. Pada saat buka jangan banyak makan yang bersantan atau yang asin. Nah, utamakan memang kesehatan kita, jadi kelola stres, kemudian istirahat yang cukup, mungkin lebih ke terapi non farmakologi namanya. Nggak harus nunggu obat-obatan. Nggak harus nunggu obat-obatan. Jadi itu bisa, kalau saya bilang itu tips and trick ya. Jadi selain sebelum kita konsumsi obat nih, kalau tadi kan udah tips and trick kalau memang harus mengkonsumsi obat. Tapi tadi Kak Puja menyampaikan ada beberapa hal atau cara-cara yang bisa dilakuin. Jangan obat dulu deh, bisa kelola fisiknya dengan olahraga atau aktivitas fisiknya, walaupun bulan puasa tapi tidak menghalangi kita untuk tetap bisa melakukan aktivitas fisik, lalu
menjaga makanan. Iya. Jadi jangan sampai nih kalap ketika buka puasa karena seharian kita udah gak makan, nanti sekalinya buka bablas gitu ya. Enak ya? Lalu Manis-manis ya. istirahat yang cukup Iya. sama kelola stres. Jadi itu tadi bisa dilakukan oleh kawan Bekesa di rumah. Sembari kalau ngabuburitnya bolehlah ngapain sambil jalan-jalan kecil di sekitar rumahnya, atau siram-siram tanaman di kebun di sekitar rumahnya gitu Iya, ya. boleh. Oke, itu demikian. Ya, terima kasih. Cukup sekian untuk kesempatan hari ini kawan Bekesa. Sekali lagi terima kasih. Semoga tetap sehat di bulan puasa ini, bisa menjalankan ibadah puasanya nanti sampai tuntas, sampai akhir tanpa kendala, tanpa gangguan apapun ya. Demikian podcast Bekesa, bincang kesehatan. Aku sehat, mohon sehat, sehat milik kita bersama. Saya Ita Alma Andela pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.